Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta FGD pada pagi hari ini yang telah hadir dari pagi dan insya Allah sampai dengan siang nanti. Yang terhormat Bapak Heru Dewanto sebagai Ketua Umum PPPII yang telah menyempatkan untuk memberikan arahan dan sambutan pada pagi hari ini, dan tentunya seluruh pemateri pada pagi hari ini, Pak Bambang Purito, Pak KTS, kemudian Pak Andi Topan, Direktur RSKI, dan juga kemudian dari PW Pak Eben, dan juga kemudian dari PC Selatan Pak Tumpang. Hari ini kita akan bicara tentang proses KPI dalam rangka untuk bagaimana kita bisa meningkatkan, mengakselerasi keanggotaan dan juga sertifikasi. Salah satu strategi objektif kita adalah PWPI sebagai hasil dari musyawarah wilayah yang dilakukan pada bulan April yang lalu adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan ekspansi. Bapak Ibu, saya ada beberapa slide yang sebagai peninju juga nanti untuk mengawal atau mengawali apa yang kemudian nanti akan kita lakukan. Yang kita lakukan ini adalah FGD, jadi saya berharap bahwa seluruh peserta yang hadir di sini itu memberikan kontribusi atas apa yang saat ini sedang kita lakukan, apa yang menjadi concern kita semua, karena keanggotaan kita tahu secara aktif itu nanti ada data yang menyebutkan dan itu perlu kemudian dilakukan. Ini adalah salah satu objektif dari PWPI juga. Lanjut. Nah, ini adalah transformasi pensiunnya. Kebetulan ini ada Pak Heru yang pastinya beliau lah yang kemudian memiliki filosofi dari alur ini, dan tentunya akan sangat lebih soheh apabila beliau yang kemudian nanti akan menyampaikan terkait dengan ini. Tapi intinya bahwa PI bukan lagi sekedar dalam tanda petik asosiasi, tapi PI adalah kemudian itu ada sertifikasi, itu adalah kemudian sertifikat dan sebagainya. Artinya tidak bisa kita melakukan bisnis as sebagai sebuah asosiasi, tapi kemudian pola pikir paradigma kita dan tentu internal bisnis proses kita pun juga berubah seiring dengan kemudian perubahan dari transformasi kebijakan itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah yang kami sampaikan tadi, kita di Muswil itu ada beberapa strategi objektif. Salah satunya adalah kemudian ekspansi keanggotaan dengan basis individu dan instansi maupun industri. Dan inilah yang kemudian menjadi drive kita. Kenapa kita kemudian berorganisasi? Salah satu sasaran objektifnya adalah, dan kita kemudian FGD ini adalah bentuk dari tindak lanjut Muswil kita. Muswil yang kemudian kita lakukan di April. Sebetulnya kita pada waktu itu FGD-nya akan dilakukan di bulan Juni, tapi karena kemudian pada waktu itu PPKM luar biasa dan pandemi sangat tinggi sekali, maka kemudian kita menunda pada waktu itu. Kenapa kita tidak lakukan dengan daring? Karena kita feel-nya nggak dapat kalau dari kira-kira seperti itu. Kemudian kami tetap melihat peluang karena ini sebagai satu langkah strategis kita supaya kemudian mendapatkan hasil yang lebih optimal, maka tetap kami melakukan secara offline. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa datang ke itu adalah strategi objektif kita, dan ekspansi adalah salah satu hal yang kemudian harus kita lakukan. Nah, ini kalau kita bicara tentang bisnis kanvas model, sebetulnya kan saya nggak kelihatan karena saya nggak hafal, maka saya harus baca. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, ini mencoba untuk kemudian ngapain kita di sini, ngapain kita berorganisasi. Sebetulnya kita coba petakan dalam bisnis kanvas model ini. Betulnya value proposition kenapa dalam hal ini adalah kita memiliki proses keanggotaan dan sertifikasi yang jelas, kemudian cepat, mudah, handal, dan terjangkau. Dan itu diakui secara nasional dan internasional. Ini adalah thought aja, bukan sesuatu yang standar gitu, tapi ini adalah hasil pikiran. Mungkin kemudian perlu perbaikan untuk kita bisa membuat sebuah kerangka sehingga semua orang yang bergerak dalam keanggotaan sertifikasi itu tahu kenapa kita melakukan ini dan bagaimana kita melakukannya, infrastruktur apa yang kita butuhkan.
key partners di sini PUPR tentunya, dinas teknis, kemudian kalau ini karena di DKI, saya bilang itu adalah asisten sekda, universitas, BUMN, BUMD, bank, lembaga keuangan, dan kita IT infrastruktur. Kenapa kita kemudian perlu IT infrastruktur? Ya, karena kita tidak mungkin lagi melakukan hal keanggotaan maupun sertifikasi dengan cara-cara yang kemudian ada interupsi manual yang dilakukan. Harus kemudian semua transparan. Digitalisasi itu adalah sebuah jawaban. Ketika kita ingin sebuah kecepatan, ketika kita ingin sebuah services yang memang bisa kita lihat bareng dan kita kemudian punya sertifikat agreement untuk setiap prosesnya. Itu adalah key partners kita. Key activities-nya adalah sosialisasi seperti yang saat ini, diseminasi, registrasi, data collection, input, payment, dokumentasi. Apa resources kids-nya? PWPI tentunya, PLC, LSKI. Makanya pada hari ini kami mencoba untuk mengikut sertakan seluruh stakeholder yang ada dalam hal keanggotaan maupun sertifikasi, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan input dan punya sebuah bisnis proses yang lebih baik dari sebelumnya. Cost structure, terus kemudian revenue stream, artinya bagaimana sebetulnya di sisi revenue stream itu self financing dari PI itu bisa terjadi. Jadi saya mencoba melihat sebenarnya ketika misalnya terlepas bahwa kemudian makronya sendiri kita belum jelas. Misalnya pertanyaan teman-teman itu, kenapa kita harus punya SDR? Karena itu tidak kemudian disyaratkan dalam hal misalnya tender dan sebagainya. Itu terlepas dari itu semua. Tapi sebetulnya tetap ada semangat bahwa semua insinyur itu ingin SDR. Tapi pada persoalannya adalah bagaimana mendapatkannya, berapa lama mendapatkannya, itu masih ada beberapa jalan dan kemudian bukan sesuatu yang well known lah kira-kira. Nah itu perlu kita perbaiki. Nah itulah saya berpikir bahwa atau kami berpikir bahwa ini bisa self financing, seluruh organisasi atau PI ini bisa bergerak dengan kemudian revenue stream yang dengan kemudian ada beberapa pendapatan lain-lain katakan begitu. Tapi poinnya adalah bagaimana PI itu bisa melakukan self financing terhadap seluruh kegiatannya. Kemudian customer relation channel yang kita pakai itu saya sangat terbuka untuk kemudian ditambahkan. Tapi kira-kira adalah channel-channel yang kita pakai ya Simponi. Bagaimana Simponi itu robust, eligible, dan kemudian kita tahu semua pihak bisa kemudian melihat tanpa kemudian harus ada interupsi. Segmennya jelas, kita punya banyak sarjana teknik dan Hidayati. Saat ini Jakarta baru 3.000. Kalau kita kemudian kita coba list berapa sih sebenarnya sarjana teknik yang di BUMN, di BUMD DKI Jakarta, itu masih belum seberapa yang kemudian masuk ke dalam anggota PI. Nah, customer segment ini makanya kemudian ada PC Jakarta Selatan. Kami minta untuk kemudian menceritakan benchmarking sebagai satu Jakarta Selatan yang luar biasa, 1.900 sekarang ya Pak, sumpah ya, anggotanya. Bagaimana bisa 1.900? Jadi itu lebih dari separuh PWDK itu anggotanya di Jakarta Selatan. Karena katanya gitu. Oke, kalau ada PLN, tapi kan pasti ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan sehingga PLN bisa masuk semua. Di Jakarta Timur ada karya-karya yang sedemikian baik. Tapi kenyataannya Jakarta Timur baru berapa Pak Ketua? 500? 600? Hah? 600? Ya, sekitar itu. Jadi artinya masih banyak opportunity. Dengan kemudian kita sharing pada hari ini, kita berharap segala potensi, segala channel yang kita miliki dan kemudian value proposition yang kita miliki ini akan bisa kita kapitalisasi. Dan tentunya di sini ada Pak Eka, mohon arahan juga Pak Eka bagaimana kemudian kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan hingga kita bisa mendapatkan tujuan sebagai salah satu strategi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga pertemuan pada FGD pada pagi hari sampai siang nanti akan bermanfaat bagi kita, organisasi kita, dan akhirnya pada warga DKI Jakarta khususnya dan kemudian warga negara Indonesia pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.